persyaratan tanggalnya masuk lagi, kita copy, paste, titik koma, petik, tanda kutip, lebih kecil sama dengan, tanda kutip, dan Eomon kurung buka C2, masukkan lagi tanda petik 0 tanda kurung, terus tambahi tanda kurung 1 lagi, terus enter. Nah, penjumlahan dari nominal sheet nominal dengan syarat kategorinya itu P4, penjualan nilai produksi, dari tanggal dengan tanggal lebih besar atau sama dengan 1 Agustus dan tanggal lebih kecil atau sama dengan akhir Agustus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel kelas Jitu. Oke, selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung dengan kami. Ini channel tip and tricks tutorial Jitu. Oke, buat teman-teman, kemarin kita sudah pernah bikin ya aplikasi Aquawater, karena kita coba untuk penjualan air mineral isi ulang galon. Kita bisa lihat di sini sampel aplikasinya udah ada. Kita bisa klik coba. Di sini kita ada menu penjualan, ada pengeluaran, ada pemasukan lain-lain, ada customer, ada saldo, ada transfer saldo. Mungkin yang mau kita ini ya, nambahin fiturnya, kita mau nambahin fitur piutang. Jadi setiap transaksi penjualan itu udah ada, pemasukan lain-lain itu udah ada, pengeluaran udah ada, saldo udah ada. Kita butuh data piutangnya, data lebih detailnya, karena kalau di sini saldo cuma angka piutangnya. Oh, ini ternyata kas kecilnya lagi min 390.500 ya. Nanti kita bisa buka, coba cek dari mana datanya. Karena bisa min, karena kemungkinan ini terjadi karena pengeluarannya lebih besar daripada masukannya. Untuk setting aplikasi atau nambah fitur aplikasi, kita kembali lagi dengan aplikasi spreadsheet. Di sini kita sudah punya beberapa data, tabel data dari transaksi penjualan maupun pemasukan lain-lain ataupun pengeluaran dan lain sebagainya. Untuk masuk ke AppSheet atau setting aplikasi, teman-teman sebenarnya bisa masuk ke spreadsheet. Teman-teman bisa masuk ke alat, ini di fitur di atas, toolbar di atas ini ada alat, teman-teman bisa langsung klik, nah pilih AppSheet, terus masuk ke lihat aplikasi contoh. Kita tunggu, ini udah login ke email kelas Jitu ya, langsung ke menu My Aplikasi.
Nah, di sini sudah ada prototype aplikasi Aqua Water. Terus kita klik, kita tunggu. Nah, ini udah muncul ke jendela setting aplikasi. Karena saya mau menambahkan fitur piutang, itu saya harus nambah UX1 lagi, new view. Klik. Terus kita ganti namanya dengan nama piutang atau data piutang. Teman-teman harus memahami dulu ya, piutang sama hutang ya, ini kan dasar banget. Kalau hutang berarti kita yang punya kewajiban untuk membayar ke mereka. Kalau piutang mereka harus punya kewajiban membayar ke kita. Terus kita ngambil datanya dari tabel penjualan. Di sini ada beberapa tabel, dari daftar customer, data karyawan, harga produk, masukan lainnya, pengeluaran, saldo, dan langsung saldo. Karena kita mau nyari datanya piutang, berarti masuknya ke tabel penjualan. Terus kita pilih tabel lagi. Nah, di sini teman-teman milih group by. Kita sortir lewat mana? Kita sortir lewat kolom di tabel itu, di tabel penjualan kita sortir lewat payment ya sebenarnya. Cuma di sini nggak kelihatan. Ini kalau dilihat dari spreadsheet ya. Penjualan. Itu ada ID penjualan, tanggal, customer, quantity, harga, jumlah, ongkir, invoice, bayar, piutang, saldo kembali, sama payment ini. Ini antara piutang dan lunas. Jadi pembayarannya dia lunas atau piutang. Kenapa ini kolom nggak kelihatan? Teman-teman bisa buka di sini. Ternyata pilihannya di kolom tabel penjualan nggak ada kolom payment. Berarti ini settingannya di data itu dihilangkan. Settingnya kita ke data, bukan dihilangkan tapi biar nggak kelihatan, no show. Data, kolom, terus penjualan, nah di sini ada payment. Teman-teman tarik ke samping. Nah, terus ini rumusnya. Nah, ini itu centang untuk ditampilkan. Ini untuk bisa diedit, kalau ini harus diisi. Karena di kolom payment ini enggak dicentang, akhirnya dia enggak kelihatan. Kita centang dulu, terus save and verify. Setelah kita tampilkan, teman-teman langsung lagi ke
fitur ke data piutang, terus ke group by. Nah, ini udah ada payment. Klik, kita coba lihat ya. Nah, ini tampilnya begini. Ini transaksi yang lunas, ini transaksi yang piutang. Tapi masih terlalu lebar untuk pilihan apa sebelum awal ya. Terus kita tambahin lagi grupnya dengan nama customer. Nah, jadi tampilannya begini. Payment, lunas, piutang, atau all semuanya. Kalau kita klik di sini, semuanya akan muncul transaksinya. Tapi karena kita ngejarnya piutang, ini kita butuh data sudah dipisahkan, yang terpisahkan antara lunas dan piutang. Nah, ini data customer yang transaksi masih belum lunas dalam pembayaran. Bayar 30, piutang 6.000, piutang 60.000, dan piutang 35.000. Teman-teman kalau mau merubah ini ya biar piutangnya di atas, teman bisa milih di sini, ascending atau descending. Nah, dan mau menambahkan nominal atau berapa yang piutang, teman-teman bisa klik di grup agregat, terus count. Nah, di sini terbaca ada 3 transaksi yang piutang dan ada 7 transaksi yang dibayar lunas. Ini Bagas 1 transaksi. Ini bisa jadi customer Bagas ini bisa 2 transaksi atau 3 transaksi yang belum dibayarkan. Jadi bisa untuk membaca transaksinya berapa dari customer siapa. Dan untuk setting yang lainnya sama ya, sama kemarin. Mungkin mau di display apa ikonnya, teman-teman bisa pilih sendiri ya. Terus kita masukkan ke menu, jangan di depan. Akhirnya muncul di menu. Oh, belum muncul. Oh, kita save and verify dulu. Oke. Di sini sudah muncul data piutang. Nah, teman-teman bisa kontrol customer mana yang masih belum lunas. Customer Khairul dengan edit penjualan A3DB1DB12 tanggal 7, kuantiti kiriman 60, harga 8.000, ongkir 30.000, tagihan total menjadi 510. Ternyata si Khairul ini cuma bayar 450, masih ada tanggungan sekitar 60.000. Jadi karena di ya usaha dimanapun kadang ada
piutang-piutang yang butuh dicatat dan diperhatikan ya, karena kita sudah keluar barang. Mungkin beberapa fitur yang perlu ditambahkan, entah itu produksi, entah itu apa gitu ya. Teman-teman bisa kreatif sendiri, kebutuhannya apa bisa dibikin sendiri. Silahkan coba-coba bikin, nanti ketika ada kendala atau apa bisa komentar atau bisa DM ke Instagram ya, nanti biar kami bantu. Untuk teman-teman yang baru masuk, baru nonton video ini, saya sarankan untuk nonton di part yang pertama dan yang kedua dulu, karena akan lebih mudah memahami. Kalau langsung nonton video ini nanti bingung alurnya dari mana ya. Nanti linknya bisa teman-teman lihat di deskripsi. Setelah kita punya data penjualan, pengeluaran, masalah lain-lain, piutang, ini biasanya itu saya butuh data untuk laporan atau laba rugi. Jadi di laporan penjualan laba rugi itu saya sering banget bikin tabel grafik bulanan. Ini teman-teman bisa lanjutkan bikin tabel lagi satu, nambahin untuk grafik bulanan. Nah, ini untuk mengukur sebenarnya usaha kita itu menguntungkan atau masih merugi, kita untung atau rugi. Di sini saya masukkan akun pertama di penjualan, kita masukannya berapa dari penjualan, terus masukan lain-lain itu biasanya penjualan limbah produksi, entah itu galon rusak atau tutup galon itu juga laku. Terus yang ketiga itu lain-lain, itu bisa jadi karena daftar agen atau apa gitu ya. Terus di sini ada item HPP, biaya produksi. Jadi dari semua pemasukan ini akan dipotong dengan biaya produksi seberapa, nanti akan ketemu dengan laba kotor. Untuk teman-teman yang sudah biasa dengan bikin laba rugi ya nggak terlalu sulit untuk bikin tabel seperti ini. Cuma saat ini saya mau sharing ini caranya bikin tabel ini berjalan otomatis. Jadi kita itu tiap bulan nggak perlu bikin laporan, tapi datanya itu sudah muncul. Pertama teman-teman setting di kolom atas ini, baris atas, setting tanggal. Ini settingannya tanggal 1 ya, di tanggal 1 ya. 01 garing 08 garing 2021. Jadi kenapa ini munculnya bulan? Ini settingan dari custom. Jadi di sini formatnya dipilih ke bulan. Kalau ke tanggal nanti akan munculnya tanggal. Ini misal ya. Ini misal kita tarik dengan custom tanggal. Nah, jadinya akan seperti ini. Tanggal 1 Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari 2022, Februari 2022. Tapi untuk melihat lebih simple ya, ini dibikin bulan. Jadi kita laporan ini itu per bulan.
Caranya kalian blok semuanya ini sampai sini ya, karena ini udah di setting di custom. Kalian pilih format, terus kalian pilih mon ya bulannya. Kok kalau misalnya di sini nggak ada pilihan mon gitu ya, teman-teman bisa setting di format. Bentar, di format apa di mana ya, saya lupa. Format atau tampilan, oh di sini. Nah, di format benar, terus masuk ke format, klik. Nah di sini, nah pilih format lainnya, misalnya ya, oh ini format angka custom. Nah, ini kemarin saya bikin format bulan dan tahun, jadi yang membaca itu maaf bulan sama tahunnya. Jadi garis miring years terapkan misalnya. Nah di sini akan muncul mana ini geser ya, Agustus 2001, September 2021, nah Oktober 2001, November 2021, Desember 2021. Terus cara ngerumus otomatisnya gimana? Ini pakai rumus sum if. Dan teman-teman yang baru nonton ya, dulu saya pernah sharing rumus sum dan rumus sum if. Kalau rumus sum itu ya normal penjumlahan, kalau sum if itu ada syarat penjumlahan, kalau sum ifs itu dengan beberapa syarat. Oke, untuk ngisi tabel ini ya, di penjualan bulan Agustus ini data penjualan dari awal Agustus sampai akhir Agustus 2021. Ini syaratnya ada 2, beda dengan yang di bawah, nanti syaratnya ada 3. Kenapa bisa begitu? Karena dalam penjualan itu datanya dalam satu kolom di sini. Maksudnya semuanya ini penjualan. Ini kategorinya semuanya penjualan. Nanti kalau di penjualan limbah produksi, dia akan masuk ke pemasukan lain-lain yang berbeda-beda kategori. Oke, untuk mengisi tabel ini ya, kolom ini teman-teman ngerumusnya dengan sum if, dengan syarat penjualannya itu dari tanggal awal Agustus sampai tanggal akhir Agustus. Caranya gimana? Kita ketik sum if kurung buka, kita masuk ke sheet penjualan, kita tarik di data invoice tagihan, terus teman-teman buang H12 nya biar datanya membaca sampai bawah, terus dikunci, jangan lupa pakai F4, titik koma, penjumlahan kolom H3 sampai bawah dengan syarat B3 sampai bawah atau tanggalnya itu kita kunci dengan F4, titik koma,
kasih tanda petik lebih besar sama dengan, lebih besar atau sama dengan, tanda kutip lagi, tanda petik ya, kasih karakter dan, terus masuk ke grafik, masukkan tanggal yang mau dibaca. Ini kan sebenarnya di sini ada tanggal Agustus 1 Agustus 2021 ya. Tapi kalau klik di sini nggak keklik karena ini udah muncul notifikasi grafik bulanan C3. Kalian tulis manual aja C2. Nah, terus ini syarat yang pertama ya, jadi tanggalnya itu sama dengan atau lebih besar dari tanggal 1 Agustus 2021. Syarat yang kedua, tanggal salin paste titik koma tanda petik lebih kecil sama dengan tanda petik lagi kasih karakter dan lagi ya, terus akhir bulan terus kurung buka, yang dibaca itu akhir bulan di bulan Agustus C2 atau diisi 0 kurung tutup, kita kasih kurung tutup lagi ya. Oke, kita enter. Nah, jadi akan membaca penjualannya itu di bulan Agustus baru nyampe 2.054.000. Kita bisa cross check coba ya, invoice 2.504.000. Ini kita bisa punya data bulan Agustus dengan total penjualan 2.054.000. Terus kalau mau kita ngecek tanggal September ya kita tinggal ubah C2 ini menjadi D2 atau digeser. Nah, tanggal September masih 0. Terus kita geser lagi ke samping sampai bulan Desember misalnya. Ini masih 0 semuanya. Kalau kita misal coba ubah ya tanggalnya, kita ganti misal ini tanggal 8 kita ganti dengan bulan 9, tanggal 7 bulan 8 ya, kita enter. Nah, ini penjualannya akan masuk di bulan September, tapi ini nggak boleh dirubah dengan spreadsheet ya. Oke. Ini dengan dua syarat, yaitu syaratnya tanggalnya itu harus lebih dari tanggal 1 Agustus, nah, sama dengan atau lebih dari tanggal 1 Agustus, dan syaratnya tanggal itu sama dengan atau kurang dari akhir bulan Agustus. Oke, untuk kolom di bawahnya ini sama, tapi ini syaratnya ada 3 ya. Kalau tadi di kolom penjualan itu karena dia ngumpul di sheet penjualan itu enggak
perlu kategorinya atau syarat tambahan. Tapi karena ini dimasukkan lain-lain, karena di penjualan limbah produksi itu dia transaksinya masuk ke masukan lain-lain, di situ masukan lain-lain, makanya rumusnya pakai sum if juga, sum if kurung buka yang mau dijumlahkan nominal ya, dari ke bawah, sama kita buang angka 10-nya, terus kita kunci, titik koma, syaratnya yang pertama di kolom kategori kita blok ke bawahnya dari C3, kita buang angka belakangnya lagi, kita kunci, titik koma. Nah, ini syaratnya kategorinya dari penjualan limbah produksi. Jadi kalau tadi tanggalnya harus mirip harus sama dengan atau lebih dari tanggal 1 Agustus. Kalau ini masukan lain-lain yang dijumlahkan adalah nominalnya, syaratnya, kategori masukan lain-lain di C3 sampai C, dikunci, kategorinya penjualan limbah produksi. Nah, di kolom sebelahnya titik koma, terus ini syarat yang pertama ya, terus kita bikin syarat lagi di pemasukan lain-lain, tanggalnya, nah sama ya tadi, B3 sampai B kita kunci lagi, terus titik koma sama seperti tadi, tanda petik lebih besar sama dengan tanda petik, jangan lupa N nya, terus baca dari C2 ini di tanggal 1 Agustusnya, titik koma lagi, persyaratan tanggalnya masuk lagi, kita copy, paste, titik koma, petik, tanda petik lebih kecil sama dengan kutip dan eomon kurung buka C2, masukkan lagi tanda petik 0 tanda kurung, terus tambahi tanda kurung 1 lagi, terus enter. Nah, akhirnya bacanya penjumlahan dari pemasukan lain-lain dengan kategori penjualan limbah produksi dari tanggal penjumlahan dari nominal sheet nominal dengan syarat kategorinya itu P4 penjualan limbah produksi dari tanggal dengan tanggal lebih besar atau sama dengan 1 Agustus dan tanggal lebih kecil atau sama dengan akhir Agustus. Nah, ini bisa membaca bulanan.
Kalau kita mau tarik ke samping begini ya, nah ini di limbah penjualan limbah produksinya harus dikunci. Jadi B4 nya itu harus dikasih dipatenkan. Kita klik F4, F4, baru kita tarik ke samping. Jadi bacanya tanggal September, bulan September, pemasukan lain-lain, jumlah dari nominal pemasukan lain-lain, nominal pemasukan lain-lain, dengan syarat kategorinya itu B4, tetap ya, karena pakai kunci F4. Kalau nggak dikunci dia akan bacanya geser. Dengan syarat kategori itu penjualan limbah produksi dan tanggalnya dari lebih besar sama dengan bulan September 1 September 2021 dan tanggalnya lebih kecil atau sama dengan di akhir September. Yang bawah sama sum ifs kurung buka masukan lain-lainnya, masuk ke masukan lain-lain sama kayak tadi, nominal, terus dibuang angka 27-nya, terus dipatenkan atau dikunci, titik koma dengan syarat kategori di F4 dikunci, dengan kategori adalah lain-lain ini ya, terus titik koma tanggal dari pemasukan lain-lain itu dibuang lagi, angka belakang B nya dikunci lagi, titik koma dan titik lebih besar sama dengan diketik dan terus masuk ke kolom 1 Agustusnya ini, klik titik koma pemasukan lain-lain lagi, tanggal, kolom tanggalnya kita copy aja, terus kita tempel di sini, titik koma tanda kutip lagi lebih kecil sama dengan tanda kutip dan Eomon kurung buka di bulan Agustus 1 Agustusnya, titik koma 0 kurung tutup lagi. Nah, masukan lain-lainnya 500.000. Nah, daftar agen baru Tegal. Ini sampai bawah rumusnya sama, jadi biaya produksi ya sama dengan sum ifs kurung buka, karena yang mau dijumlahkan biaya produksi, kita masuk ke pengeluaran, kita pilih nominal lagi di si pengeluaran, hapus D13 nya, terus kita kunci, titik koma lagi, terus kita pilih kategorinya, kita buang 15 nya, kita kunci lagi dengan syarat kategori sama dengan tulisan biaya produksi. Ini tulisannya harus sama ya, produksi, titik koma lagi dengan syarat di pengeluaran itu kolom tanggalnya kita klik,
buang 13 nya, kunci lagi, titik koma, tanda kutip, lebih besar sama dengan tanda kutip, dan grafik bulan 1 Agustus tanggal 1 Agustus 2021, titik koma lagi, tanggal pengeluaran kita copy lagi di kolomnya, pasang lagi, tanda petik, titik koma, tanda petik, lebih kecil sama dengan tanda petik, dan Eomon kurung buka tanggal 1 Januari 2021, titik koma 0 kurung tutup lagi, enter. Dari semua transaksi yang sudah masuk, kita sudah bisa baca bahwa penjualan di bulan Agustus dari tanggal 1 sampai tanggal sekarang yang sudah tertulis, itu penjualannya sudah ada di angka 2.054 dengan penjualan pemasukan lain limbah produksi itu 350, pemasukan lain-lain itu daftar customer agen itu 500.000, biaya produksinya ternyata sudah mencapai angka 1.250.000. Untuk menghitung laba kotor, jadi sama dengan penjualan ditambah penjualan limbah produksi ditambah pemasukan lain-lain dikurangi biaya produksi, sama dengan kita ada laba kotor sekitar 1.654.000. Terus kita masuk ke operasional ya. Operasional sama, rumusnya sama dengan yang di biaya produksi atau yang lain-lain, kecuali yang penjualan ya, karena penjualan itu dia kolomnya sendiri, jadi sheet penjualan. Kita masukkan rumusnya biar teman-teman lebih paham. Sum ifs kurung buka, kita mau menjumlahkan nominalnya, pengeluaran dari operasional, kita balik ke nominal, terus seperti tadi ya, uang kita kunci, terus kita masukkan syaratnya, kategorinya F4, titik koma, kategorinya adalah di B8 atau operasional, titik koma lagi, tanggal pengeluarannya, terus kita kunci, titik koma, tanda petik, lebih besar sama dengan titik petik, dan tanggal yang kita atur 1 Agustus ya, titik koma lagi, tanggal pengeluarannya kita copy, kita paste, titik koma, ketik lagi, lebih kecil sama dengan petik, dan Eomon akhir bulan dalam bulan C2, titik koma 0 atau 0 tutup, terus kalau tutup lagi kita enter. Nah, ini juga bisa ditarik ke bawah ya biar nggak terlalu lama, tapi nanti kita harus edit dulu. Kalau ini mau ditarik ke bawah,
Ini yang harus tetap itu adalah tanggal 1 Agustusnya, biar nggak ketarik ke bawah. Kita kunci di C2-nya. Kita kunci dengan F4, dan di sini juga dikunci dengan F4. Kita enter, baru kita tarik ke bawah. Nah, ini akan muncul data-data pengeluarannya sesuai dengan kategori yang diinginkan. Jadi operasional di pengeluaran itu ternyata sudah mencapai angka 110. Kita coba cek ya. Kita pilih kategori operasional, kosongkan, kita klik. Nah, di sini muncul jumlah 110. Setelah itu kita coba cek di bongkar muat. Pengeluaran kita kosongkan, kita pilih ke bongkar muat. Itu totalnya 82.500. Ini ya, karena baru satu kali pengeluaran untuk biaya bongkar muat. Walaupun mungkin pengirimannya sudah berkali-kali, tapi biasanya dikeluarkan dalam tempo waktu mingguan. Hanya kita sudah ketemu dengan laporan laba rugi pada bulan Agustus. Untuk mencari laba bersih, kita tinggal rumuskan sama dengan laba kotor dikurangi dengan operasional, dikurangi dengan bongkar muat, dikurangi dengan kelengkapan, terus perawatan mobil, terus dikurangi lain-lain, dikurangi dengan gaji. Nah, ternyata pada bulan Agustus ini dari tanggal 7 sampai tanggal 10 Agustus usaha kita belum untung, masih rugi, minus 552.500. Ini kenapa? Nanti teman-teman bisa ngecek dari satu persatu. Bulan ini kenapa? Ya karena ini baru 7, 8, 9, 10 baru 3 hari transaksi ya, jadi masih banyak pengeluaran. Dan sebenarnya gaji juga ini tambahan lah, karena di setiap laba rugi pasti harus ada biaya gaji. Dan kalau udah masuk semuanya sebulan ya, kita baru lihat realnya sebenarnya kita usahanya itu untung atau rugi. Dan ketika ada kayak gini analisanya mungkin bisa diperinci satu persatu ya. Kalau nanti sudah 1 bulan mungkin teman-teman bisa melihat persentasenya berapa. Nanti ini kita coba masukkan rumusnya ke kolom-kolom sebelahnya ya. Kalau teman-teman mau narik data kok dari sini ke bawah, itu yang harus dikunci itu kolom di D2-nya atau di tanggalnya. Karena ini yang harus kekunci, sedangkan ininya dia akan mengikuti dengan barisnya. Ini kan penjumlahan dari pemasukan lain-lain, nominal pemasukan lain-lain dengan syarat kategori itu B4, berarti ini ya yang dikunci ya. Ini kalau ditarik ke bawah, nanti dia bacanya ke penjualan lima produksi. Sedangkan yang kita inginkan adalah bacanya dari kategori lain-lain. Makanya B4-nya kita harus buka kuncinya. Dengan cara F4 kita pencet lagi. Sampai kembali seperti awal. Nah, terus yang dikunci yang mana? Yang dikunci itu yang tanggal 1 Septembernya 2021. Di D2-nya. Nah, kita kunci di tanggal D2, kita kunci dengan F4. Dengan akhir bulan Septembernya kita kunci dengan F3. Lalu kita enter.
Lalu kita tarik ke bawah. Dan teman-teman harus teliti juga ya. Ini yang kita masukkan di sini itu baris dari pemasukan lain-lain. Jangan sampai ketarik sampai bawah. Karena apa? Kita ulangi. Karena di sini itu kita bacanya pemasukan lain-lain dari sheet pemasukan lain-lain, sedangkan biaya produksi itu masuknya ke pengeluaran. Makanya kita nggak bisa narik dari atas ke bawah, tapi kita bisa narik rumusnya dari sebelah kiri. Karena kita nariknya dari sebelah kiri, akan tarik ke kanan, yang dikunci itu di kategorinya. Jadi penjumlahan dari nominal pengeluaran, kolom nominal pengeluaran dengan syarat kategori itu B6. Nah ini B6 dengan syarat B6, kita kunci dengan F4. Jadi dengan syarat kategori biaya produksi dengan tanggal pengeluaran itu dari 1 September lebih besar atau sama dengan 1 September, dan di bawah lebih kecil atau sama dengan akhir bulan September. Dan ini nggak perlu dikunci karena kita klik ya, karena kita akan menarik ke kanan. Jadi setiap kolom akan mengikuti tanggal di atasnya. Kita coba. Nah, ini. Nah, jadi di sini akan muncul rumus penjumlahan dari nominal pengeluaran dengan syarat kategori pengeluaran. Ini ya, pengeluaran C3 ya, di sini pengeluaran biar teman-teman nggak bingung. Nah, kategori pengeluaran di sini, kolom kategori pengeluaran itu sama dengan B6 biaya produksi dengan syarat tanggalnya itu lebih besar atau sama dengan dari D2 1 September 2021, dan tanggalnya itu lebih kecil atau sama dengan di akhir bulan September. Nah, ini udah ketarik, dan ini rumus laba kotor itu cuma rumus standar ya, kita tarik aja langsung. Dan ini yang operasional itu hampir mirip dengan biaya produksi karena ini sama-sama mengeluarkan uang. Kita masukkan rumusnya dulu. Kalau nggak kita tarik dari samping dulu nggak masalah. Kita harus kunci dengan yang kita kunci, harusnya B8-nya kita kunci F4. Terus kita C2-nya kita balikan ya dari kunci. Karena kalau dikunci di C2 nanti dia bacanya sama dengan ini, bacanya bukan tanggal 1 September tapi tanggal 1 Agustus. Kita buka kuncinya, kita enter, baru kita tarik ke samping. Nah, hanya ketemu nominal pengeluaran dengan syarat kategori pengeluarannya itu operasional B8, dan tanggalnya itu dari tanggal sama dengan atau lebih besar dari ini yang diklik. Syaratnya lebih besar dari D2 atau sama dengan D2 1 September 2021, dan tanggalnya itu lebih kecil atau sama dengan dari bulan September. Nih,
kita bisa tarik ke samping sampai berapa bulan kemudian gitu ya. Ini udah nyampe 2022, 2023 sampai 2023 Maret, atau sampai ini settingannya customnya masih di bulan ya, nanti bisa teman-teman rubah sendiri. Yang di bongkar muat sama bongkar muat. Ini yang kita kunci berarti di B9 nya kita kunci F4, terus kita buka di C2 nya atau kolom tanggalnya, terus kita buka juga di sini, kita enter, sama kita tarik ke samping. Oke, di bawahnya pun sama. Perlengkapan kita, ini B10 nya belum dikunci, kita kunci di B10. F4, C2 nya kita buka kuncinya, tanggalnya, terus kita buka juga di sininya, kita enter. Ini juga kalau mau dirubah sekalian ya biar nggak terlalu lama, ini di kunci, terus tanggalnya kita buka kuncinya, di sini juga kita buka kuncinya, enter, kita setting dulu. B12 nya kita kunci, C2 nya kita buka, ini C2 nya kita buka, enter, gajinya kita kunci, C2 nya kita buka, pencet 2 kali sampai 3 kali ya, nanti akan muncul kembali seperti semula. Nah, kita tarik langsung bareng-bareng. Oke. Maka akan muncul data laba rugi di bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai seterusnya. Di sini juga kita bisa tarik ya, karena ini belum ditarik. Nanti yang dikunci adalah B5 nya. Lalu kita buka tanggalnya, ini satu lagi, kita enter, kita tarik ke samping kanan. Di sini teman-teman sudah bisa membaca di bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai selanjutnya untuk laporan laba rugi setiap transaksi yang terjadi dalam unit bisnis yang sedang dikembangkan oleh teman-teman. Ini laba ruginya juga, laba bersihnya juga kita bisa tarik, karena ini rumus manual ya, dari laba kotor dikurangi operasional, pengamat, pengapa, laba mobil, lain-lain, gaji. Nah, akhirnya ketemu dengan laba rugi. Kita coba ya rubah, misalnya rubah sedikit di operasional. Kita berarti masuk ke pengeluaran. Nah, kita filternya aktifkan lagi, pilih semua. Kita rubah di operasional tanggal bulan Desember. Oke, kita cek di grafik bulanan, maka dia akan muncul di kolom Desember 2021, dan ini akan munculkan laba bersihnya menjadi min 60.000 atau masih rugi. Nah, kita balikin lagi, dan data ini
nggak boleh dipegang sama karyawan. Jadi karyawan hanya memakai aplikasi. Ini data semua yang megang adalah owner, jadi nggak ada kecurangan. Nah, ini untuk panduan membaca analisa usaha dari penjualan air mineral galon isi ulang. Biasanya di sini saya tambahkan dengan persentase dari setiap bulannya. Jadi disisihkan kolom atau kolom di kanan. Oh, jangan di sini. Kalau kita klik di September, ya kita kasih kolom di sebelah kiri. Nah, kita tarik, kita kasih persentase. Ini ke tengah ya. Terus kita ngitung dari apa ya? Biasanya di sini saya masukkan ini atasnya ya, dikasih baris satu lagi di atasnya. Nah, di sini bisa diisi dengan total pemasukan. Sama dengan, nah ini rumus sum, kurung buka, jumlahan biasa ya, terus kurung tutup enter. Ini tarik ke samping lagi, jangan terlalu banyak ya, ini teman-teman bisa nambahin sendiri. Nah, ini dihapus. Nah, ini untuk merumus persentase dari setiap indikator dari sebuah laporan laba rugi. Nah, biasanya kita lihat masukannya itu berapa persen dari total masukan penjualannya ya, sama dengan 2054 dibagi dengan total masukan, klik. Nah, di sini kita klik kolomnya, terus masukkan tool persentasenya 70%,73% itu penjualannya dari total pemasukan. Terus nah ini kita tarik ke bawah rumusnya, tapi yang harus dikunci adalah C3 nya C6 nya ya, total pemasukan. Pakai F4 enter, terus kita tarik ke bawah. Nah, ini biar enggak terlalu banyak, biasanya desimalnya kita kurangin dengan klik di sini. Jadi 71% di penjualan, 12% dari penjualan limbah produksi, terus pemasukan lainnya itu sekitar 17%. Setelah itu kita baru mengukur dari biaya produksi. Sebenarnya biaya produksi itu gede nggak sih? Kalau acuannya dengan total pemasukan, ya sebenarnya nggak nyambung ya. Biaya produksi sama pemasukan, total pemasukan sebenarnya bagusnya ke arahnya ke penjualan, karena yang dijual itu adalah biaya yang dikeluarkan. Lalu biar simple, dan hitungnya dari masukan sama dengan biaya produksi dibagi dengan total masukan, terus dikasih
F4 ya, dikunci enter. Nah, biaya produksinya itu sekitar 43%. Itu tarik ke bawah sampai ke gaji. Laba kotor biaya produksi itu sekitar 43%, labanya 56%, operasionalnya 3%. Ini laba nggak perlu dihitung ya. Oh, bisa terus tarik bawah, klik lagi. Nah, dari sini kita bisa lihat sebenarnya laba kotornya sih lumayan gitu ya, masih di atas 90%, 57%, tapi secara normalnya itu kemungkinan itu kurang dari 50%, karena di sini kita ada masukan lain-lain yang sifatnya bukan dari operasional atau dari masukan dari penjualan. Setelah dipotong dengan biaya produksi 23%, terus dipotong dengan operasional 4%, pengeluaran 3%, pengeluaran lumayan tingginya 12%. Ini bisa dicek kenapa bisa nyampe 12%, ataukah banyak yang rusak kalungnya, jadi beli lagi. Lain-lain 2%, gaji lumayan tinggi 52%, dan ini harusnya bisa dipangkas ya, atau sebenarnya perhitungan ini masih belum normal, karena kita dari lihat di transaksinya itu baru cuma dari tanggal 7 sampai tanggal 10, jadi baru sekitar 3 hari, sedangkan gajinya sudah lumayan besar, sudah 500. Nanti kalau ini sudah nyampe 1 bulan baru bisa baca dari persentase gaji itu berapa, lain itu berapa, dan teman-teman untuk ngatur laba bersihnya ini bisa dianalisa dari total pengeluaran sama ya pengeluaran operasional lah. Total pengeluaran itu sebenarnya bisa dipres apa enggak gitu. Jadi untuk mengembangkan bisnis kita bisa analisa dari situ. Oke, mungkin itu ya tutorial dari saya, dan ini sangat dibutuhkan buat teman-teman pengusaha KM untuk mengetahui sebenarnya usaha kita itu sebenarnya berkembang, maju atau rugi. Sebenarnya kita untung apa buntung gitu ya. Kalau nggak ada datanya seperti ini, nanti kita akan kelihatannya penjualannya tinggi banget, tapi ternyata pengeluarannya gede banget. Oke, terima kasih buat teman-teman. Silahkan share video ini, barangkali bermanfaat buat teman-teman yang lain di luar sana, dan jangan lupa subscribe, like, share, komen, karena semuanya bisa lebih memotivasi kami untuk banyak berbagi lagi tentang tutorial jitu dan trik-trik buat teman-teman pengusaha UMKM di luar sana. Mungkin cukup sekian dari saya. Banyak salam, mohon maaf, dan kalau ada koreksi silahkan komentar di bawahnya, karena kita sama-sama belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.